Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media berbagi, dalam video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara menggunakan fungsi logika if dan next if. Maksudnya adalah if tunggal atau if bercabang. Sebelum kita sama-sama menyaksikan bagaimana cara menggunakan fungsi logika if tunggal dan if bercabang, alangkah baiknya teman-teman semua mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian agar channel YouTube ini cepat berkembang dan saya bisa berkarya untuk kalian semua. Jangan lupa kalian nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru di media berbagi. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke teman-teman, fungsi logika if akan menghasilkan nilai berdasarkan kondisi tertentu. Nilai yang akan dihasilkan berdasarkan kondisi tertentu apakah kondisinya terpenuhi atau tidak. Aturan penulisannya adalah sama dengan if, logika tesnya ini adalah kondisi, dan value if true-nya adalah nilai jika kondisinya terpenuhi. Sedangkan value if false-nya adalah nilai jika kondisi tidak terpenuhi. Contoh 1 ya. Di sini saya umpamakan jika cuaca cerah akan nonton bersama teman. Tapi jika tidak cerah tidur saja di rumah. Kita bisa mengambil cerah ini sebagai kondisi, nonton adalah jika kondisi terpenuhi, sedangkan tidur adalah jika kondisi tidak terpenuhi. Maka cara penulisannya adalah sama dengan if, cerah, nonton, tidur. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini contoh if tunggal ya. Jika cuaca cerah akan nonton bersama teman, tapi jika tidak cerah tidur saja di rumah. Maka di sini kita bisa ambil cuaca cerah ya, cerah. Hasilnya di sini kita masukkan rumus sama dengan if. Kita klik 2 kali. Selanjutnya logika tesnya kita ambil di D7 ya. Jika D7 ini sama dengan cerah, ingat sebelum mengetikkan cerah kasih kutipan ya, biar terbaca oleh Excel. Jika C7 ini cerah, sama dengan cerah, maka akan nonton ya. Kita kasih koma, selanjutnya kita kasih kutipan dan nonton. Kita kasih kutipan lagi, kita kasih koma. Jika di D7 ini tidak cerah, ngapain kan gitu ya. Maka kita kasih kutipan dan kita ketikkan tidur. Selanjutnya kita kasih kutipan lagi dan kita tutup dengan kurung, kita enter. Maka di sini akan nonton karena apa? Di sini cuacanya cerah. Coba kita lihat ya rumusnya. Di sini D7-nya adalah cerah, maka nonton. Jika di D7 ini tidak cerah, maka tidur. Coba kita di sini ketikkan ya. Misal mendung. Maka di sini tidur. Karena apa? Tidak terpenuhi. Di D7 ini tidak terpenuhi, cuacanya tidak cerah ya. Seperti ini teman-teman. Biar agak sedikit lancar, kita coba di contoh yang kedua. Di sini saya ambil contoh seperti ini. Jika penjualan di atas 10, bonus sales 10%. Jika tidak tercapai, maka bonusnya 0. Maka kita bisa ambil kondisi awal adalah sama dengan di atas 10 ya. Sedangkan 10% ini adalah bonus jika terpenuhi, 0 jika kondisinya tidak terpenuhi. Sama dengan if 10,10%, 0.
Langsung saja biar tidak kebingungan, kita masukkan rumusnya ya. Kita klik di sini. Oke. Contoh if di sini masih if tunggal ya. Jika penjualan di atas 10 bonus sales 10%. Jika tidak tercapai maka bonusnya 0. Di sini bisa kita ketikkan misal 25. 25 adalah di atas dari 10. Maka hasilnya di sini kita masukkan rumus sama dengan if buka kurung. Selanjutnya kita klik di penjualan ini. Apabila lebih besar dari 10, maka akan dapat bonus 10% ya. Kita ketikkan 10%. Kita kasih kutipan dan kita kasih koma. Jika tidak tidak di bawah 10, maka tidak dapat bonus ya, atau 0. Kita kasih kutipan, kita ketikkan angka 0, kita kasih kutipan dan kita tutup dengan kurung, selanjutnya kita enter. Oke. Hasilnya adalah 10% ya. Karena apa? Karena di penjualan ini adalah 25. Misal di sini saya ketikkan 9, maka tidak ada bonus atau 0. Selanjutnya kita masuk ke if bercabang atau net if. Net if adalah fungsi logika. Net if adalah if bercabang ya. Net if merupakan fungsi yang berulang dalam suatu formula, digunakan jika kondisinya lebih dari 1, atau penulisannya secara garis besar dengan if tunggal. Secara penulisan sama, if logika 1, value if true 1. Selanjutnya if logika 2, value if true 2, dan seterusnya ya. Aturan penulisannya, misal di sini saya analogikan L, T dan F ya. L itu logika tes, T adalah value if true dan F adalah value if true. Di sini maka L1, sama dengan if L1 T1 adalah kondisi pertama dan T1 nya adalah nilai pertama jika kondisi terpenuhi. If buka kurung lagi L2 T2, di sini L2 nya adalah kondisi kedua, T2 nya adalah nilai kedua jika kondisi terpenuhi. Dan selanjutnya if 3, misal ada 3 ya, L3 kondisi ketiga, T3 nilai ketiga jika kondisi terpenuhi. Sedangkan F di sini adalah nilai jika tidak terpenuhi. Coba kita analogikan lagi, misal fungsi logika if bercabang. Di sini ada diskon sebesar 10% untuk produk penjualan mouse dan keyboard. Jadi ada dua kondisi. Kondisi 1 adalah mouse, kondisi kedua adalah keyboard. Maka di sini kita menggunakan rumus if bercabang. Cara penulisannya adalah sama dengan if buka kurung mouse, 10%, kita kasih koma lagi, kita masukkan rumus if lagi, selanjutnya buka kurung keyboard, 10%. Jika tidak terpenuhi maka 0, kita kasih koma 0 dan kita tutup kurung 2 kali. Kenapa kok 2 kali? Karena di sini ada 2 kurung terbuka. Kita masuk. Oke. Di sini diskon sebesar 10% untuk produk mouse dan keyboard. Jadi ketika mouse dan keyboard maka ada diskon 10% ya. Maka di sini kita misalkan kita ketikkan mouse. Dan di diskon ini kita masukkan rumus if bercabang sama dengan if buka kurung, logika tesnya kita ambil di E7 atau produk di E7 ini
Kalau sama dengan mouse, kita ketikkan mouse, kita kasih kutipan, kita kasih koma atau titik koma ya, maka akan dapat bonus 10%. Kita kasih kutipan, kita ketikkan 10%, kita kasih kutipan dan kita kasih koma. Di sini kalau if tunggal langsung kita enter, karena di sini menggunakan if bercabang karena ada dua produk, maka di sini kita masukkan if lagi ya, buka kurung, kita ambil di produk lagi atau E7, kita klik. Jika di E7 ini sama dengan keyboard, sama dengan, kita kasih kutipan, kita ketikkan keyboard, kita kasih kutipan, maka akan dapat bonus 10% ya. Kita kasih kutipan, kita ketikkan 10%, kita kasih kutipan. Selanjutnya, jika yang lainnya misal tidak mouse atau keyboard, maka tidak ada bonus atau 0 ya. Di sini kasih kutipan, kita ketikkan angka 0, kita kasih kutipan dan kita tutup dengan kurung 2 kali ya, 1 2. Kenapa 2 kali? Karena di sini ada kurung 2 yang terbuka. Selanjutnya kita enter. Oke. Di sini dapat bonus 10%. Karena apa? Karena di sini produknya adalah mouse. Misal keyboard, maka tetap 10%. Misal di sini komputer, maka 0 ya. Jadi hanya 2 yang dapat bonus, karena di sini perintahnya diskon sebesar 10% untuk produk mouse dan keyboard. Saya undo lagi dan kita coba masuk ke soal yang lumayan rumit ya. Di sini tabel penerimaan barang, misal jika kondisi barang rusak maka barang akan diretur. Maka di sini kita sebelum memasukkan rumus, kita membuat klasifikasi dulu. Kondisi rusak, kondisi rusak. Oke. Maka di sini adalah nilai terpenuhinya adalah retur ya. Retur nilai tidak terpenuhinya adalah masuk gudang, misal masuk gudang. Misal di sini ya, gini. Saya beri warna, analogikannya terpenuhi, tidak terpenuhi. Kalau kita sudah memberikan seperti ini, maka kita bisa masukkan rumus di sini ya. Di sini kita menggunakan rumus if. Di sini kita menggunakan rumus if tunggal ya, karena perintahnya hanya 1. Di sini kita bisa masukkan sama dengan if. Logika tesnya adalah kita ambil di D6, kita klik. Jika di D6 ini sama dengan rusak, ingat sebelum mengetikkan rusak kita kasih kutipan ya, biar rumusnya terbaca oleh Excel. Selanjutnya kita kasih koma atau titik koma. Jika rusak maka retur. Di sini kita kasih kutipan, kita ketik retur. Kita kasih kutipan lagi dan kita kasih koma atau titik koma. Value if false-nya jika tidak rusak, misalkan seperti itu ya. Jika rusak retur, maka jika di D6 ini tidak rusak, maka masuk gudang. Kita ketikkan, kita kasih kutipan dulu gudang, misal seperti ini, atau lengkap ya,
masuk gudang, kita kasih kutipan dan kita kasih kurung atau tutup kurung, kita enter, masuk gudang ya. Karena apa? Di sini kondisinya tidak rusak. Cara mengisi di kolom selanjutnya, kita tinggal klik 2 kali ketika sudah berubah tanda plus seperti ini ya. Kita klik 2 kali, maka otomatis semuanya terisi. Kita lebarkan ya. Nah, di sini rusak retur di sini 80% masuk gudang. Misal di sini kita masih kurang percaya, bisa menggantinya di sini. Misalnya rusak, maka otomatis retur. Misal di sini 100%, maka masuk gudang. Selanjutnya kita menggunakan rumus if bercabang ya. Kita tes mengisi di tes kedua ini. Di sini aturan komisi sales, penjualan di bawah 25 komisinya 0. Ketika penjualannya 25 ke atas sampai 50, 10% komisinya. Di atas 50, 25%. Nah, di sini saya hapus dulu. Oke. Sebelum kita mengisi di komisi, kita klasifikasikan dulu ya kondisinya. Jika kurang dari 25, maka bonusnya 0, dan seperti itu ya. Kalau 25 sampai 50 ini bonusnya 10%. Dan kalau di atas 50, bonusnya 25%. Seperti ini ya cara penulisannya. Kalau sudah, kita bisa memasukkan rumus if bercabang di sini. Kita masukkan if sama dengan if, maksudnya logika tesnya kita ambil di C9 di penjualan ini ya. Jika di penjualan ini itu lebih kecil dari 25 atau di bawah 25, maka bonusnya adalah 0% ya. 0%. Ingat, sebelum mengetikkan 0% kita kasih kutipan ya. Kita kasih koma atau titik koma. Selanjutnya, karena ini if bercabang, maka kita masukkan rumus lagi if ya. Kita klik 2 kali di sini biar otomatis kurungnya terbuka. Logika tesnya kita tetap ambil di C9 ini. Kita klik. Jika di C9 ini lebih kecil sama dengan 50, maka bonusnya adalah 10%. Maka kita ketikkan titik kutipan 10%, kita kasih kutipan dan kita kasih koma atau titik koma. Di sini di atas 50%, di atas 50, maka komisinya adalah 25. Jadi selebihnya, karena kenapa kok ini tidak diketikkan seperti ini? Karena ini selalu mengikuti di rumus sebelumnya ya. Sebelumnya di rumus ini mengikuti sebelumnya, begitu juga seterusnya. Maka di sini kita tidak memasukkan rumus if lagi, tinggal kita mengetikkan kutipan 25%, kita kasih kutipan lagi dan kita tutup dengan 2 kurung. Kenapa 2 kurung? Karena di sini ada 2 kurung terbuka. Selanjutnya kita bisa enter. Oke, maka di sini komisinya 10% ya. Sesuai karena 37 adalah di atas 25 sampai 50 ya. Kita tinggal mengisi dari sel 1 sampai sel 10 adalah kita tinggal klik 2 kali ketika tanda plus di pojok kiri seperti ini. Kita klik 2 kali. Di sini
di 50 ini coba kita amati ya. Misal kita di sini salah memasukkan rumusnya, tidak ada sama dengan. Misal sama dengannya ini saya hapus, maka di sini akan 25. Akan bias ya. Jadi di sini kita harus menandakan lebih kecil sama dengan 50, kita enter. Maka 10% karena 50 25 sampai 50 adalah bonusnya 10%. Di 59 misal di sini saya ganti 51, maka tetap 25% ya. Kira-kira seperti ini teman-teman cara membuat atau menggunakan fungsi if tunggal dan if bercabang. Saya rasa cukup. Saya ingatkan lagi kepada teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian agar channel YouTube ini cepat berkembang dan saya bisa berkarya untuk kalian semua. Jangan lupa kalian nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan ketika saya upload video terbaru di media berbagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.